Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Nuradendi. Pada hari ini saya ingin memberikan tips dan sharing pengalaman lolos CPNS. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bagi yang ingin melanjutkan karir menjadi seorang ASN, aparatur sipil negara. Saya akan mencoba membagikan pengalaman saya dimulai dari tes awal sampai dengan penerimaan sampai dengan pemberkasan. Ya, di video kali ini saya ingin mencoba memberikan insight kepada teman-teman dan silahkan bagi teman-teman yang ingin atau sharing pengalaman yang berbeda, monggo diisi di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pengalaman saya berkaitan dengan CPNS, yang pertama dimulai dari seleksi administrasi. Nah, teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan karir menjadi seorang ASN, ketika sudah dibuka pendaftaran oleh pemerintah, maka yang harus dilakukan yaitu pertama mengikuti seleksi administrasi. Nah, ini pengalaman saya membuka portal sscn.bkn.go.id. Nah, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semuanya, ketika teman-teman melaksanakan seleksi administrasi di tahap awal, pastikan lowongan atau posisi yang diinginkan oleh teman-teman harus sesuai dengan kualifikasinya, teman-teman. Ya. Nah, ini di sini ini sangat strict sekali, ya, sangat strict sekali. Ketika misalkan kualifikasinya menyimpang dengan yang dibutuhkan, maka akan kemungkinan kecil diterima. Jadi hati-hati dengan kualifikasi. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman, ketika ada suatu posisi lowongan dibuka bagi atau kesempatan menjadi seorang ASN, pastikan kualifikasinya sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Ya. Nah, saya sharing pengalaman di tahun 2018 saya melamar posisi menjadi seorang dosen dengan kualifikasi S2 Magister Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, saya harus melampirkan ijazah dan transkrip nilai yang sesuai dengan posisi tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman di luar dari kualifikasi tersebut. Ya, pastikan itu. Kemudian, ketika teman-teman sudah lolos seleksi administrasi, maka tahap yang kedua yaitu seleksi kompetensi dasar. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada salah satu contoh ya. Jadi teman-teman nanti akan menggunakan computer assisted test. Ya, jadi teman-teman akan ujian menggunakan komputer. Jadi akan masuk ke ruangan, akan diperiksa terlebih dahulu. Panitia akan make sure teman-teman tidak membawa contekan, kemudian memastikan benar biodatanya atau yang ujian sesuai dengan nama yang tertera atau nama yang mendaftar, kemudian satu komputer satu orang. Nah, di dalam tes seleksi kompetensi dasar ini, itu ada 3 tes, teman-teman. Ya, ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes intelijensi umum TIU, dan yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi. Nah, di dalam SKD ini, pada 3 tes tersebut itu terdiri dari 35 soal TIU, 30 soal TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TKP-nya 35 soal tes karakteristik pribadi. Nah, teman-teman, yang ingin saya sharing adalah bagaimana teman-teman cepat dan tepat dalam mengisi tes SKD ini, karena waktunya terbatas, teman-teman. Ya, waktunya terbatas. Jadi, dengan 100 soal, teman-teman harus mengisi dengan waktu yang ditentukan. Nah, saran saya adalah teman-teman isi atau kerjakan soal yang teman-teman bisa. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak bisa, skip dulu, tetapi jangan sampai nggak diisi. Karena itu poin sangat menentukan, teman-teman. Ya, ada ambang batasnya, ada passing grade-nya. Jadi pastikan teman-teman diisi semuanya. Karena kalau nggak diisi, itu sayang. Walaupun salah, itu nggak ada pengurangan nilai, teman-teman. Ya, kerjakan yang mudah terlebih dahulu, dan terakhir dari saya, bisa mempelajari buku-buku soal CPNS sebagai latihan. Jadi
banyak buku-buku soal. Saya pelajari buku-buku soal, saya beli di toko buku. Teman-teman bisa belajar dari situ untuk sebagai latihan. Bisa juga ada sekarang yang modelnya e-book ya. Kemudian bisa latihan langsung menggunakan computer assisted test ya. Beberapa kementerian pun kadang membuka latihan ya, memberikan ruang bagi teman-teman yang ingin melakukan latihan menggunakan computer assisted test ini. Nah, jadi sekali lagi pastikan dikerjakan semuanya, pilih soal yang mudah terlebih dahulu, jangan sampai nggak diisi dan bisa mempelajari buku soal-soal CPNS sebagai latihan. Nah, pengalaman saya kemarin yaitu saya fokus di soal TWK dan TKP dulu. Ya, karena setiap orang berbeda nih kemampuannya, kapabilitasnya. Saya lebih cenderung mengerjakan TWK dan TKP supaya saya punya banyak waktu untuk tes intelijensi umum. Jadi teman-teman kalau misalnya mau TIU duluan atau TKP duluan, nggak jadi masalah. Ya, ukur kemampuan teman-teman, teman-teman mampunya di mana dulu sehingga punya banyak waktu, saving time untuk mengerjakan tes yang lain. Nah, saya coba bahas satu-satu berkaitan dengan tes SKD. Nah, di tes SKD ini yang pertama yaitu tes wawasan kebangsaan. Apa saja sih yang di dalamnya? Kalau boleh saya sharing, itu berhubungan dengan kebangsaan, berhubungan dengan negara kita, Republik Indonesia. Ya, berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, sistem tata negara di Indonesia, sejarah nasional Indonesia, hubungan internasional Indonesia, politik luar negeri Indonesia. Ya, itu berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman bisa mempelajari buku-buku soal ataupun cari tahu, lebih mengeksplor lagi berkaitan dengan wawasan kebangsaan sehingga bisa membuka mindset. Ya, setiap soal itu berbeda. Antar kita duduk sebelah pun berbeda. Jadi soal itu diacak teman-teman. Jadi make sure teman-teman mengerjakan sendiri, mencoba berintegritas, jujur pada diri sendiri dan yakinlah kalau teman-teman sudah belajar plus berdoa, maka pasti akan bisa. Ya. Kemudian yang kedua adalah tes TIU, tes intelijensi umum. Ini sama seperti psikotes ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman melamar pekerjaan di sektor swasta, ketika ingin masuk pastinya akan melakukan psikotes. Nah ini hampir-hampir sama ya. Ada tes verbal, tes numerik, pengukuran, gambar tata ruang, statistik, ya deret angka, deret hitung, dan lain sebagainya. Itu sama berkaitan dengan tes TIU. Jadi teman-teman yang sudah atau mempunyai buku-buku latihan psikotes itu bisa dipakai. Selanjutnya yaitu tes TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, di sini dituntut teman-teman bagaimana soal tersebut itu nggak ada benar atau salah. Ya, setiap pilihan jawaban itu ada poinnya. Poin 1 sampai dengan 5. Jadi teman-teman diharapkan sebagai seorang ASN yang mampu melayani. Ya, kepentingan publik diutamakan, integritas, bekerja sama, toleransi, anti korupsi, etika. Nah, hal-hal tersebut yang harus teman-teman junjung tinggi ketika misalkan nanti menjadi seorang ASN. Ya, jadi tes TKP ini tips dari saya yaitu pilih jawaban yang benar-benar mengarah ke sini. Ya, jawaban yang sekiranya kita mampu mengayomi masyarakat, mampu melayani masyarakat, kepentingan masyarakat yang lebih nomor satu, kejujuran, ya anti korupsi, kemudian toleransi antar sesama karyawan, kemudian antar masyarakat kepada masyarakat, kemudian mampu bekerja sama. Nah, pilihan-pilihan yang tersebut maka ketika teman-teman memilih jawaban yang tepat maka poinnya akan 5 yang paling tinggi. Ya, itu tips dari saya. Jadi berusaha untuk memilih poin-poin ini, ya. Oke, setelah SKD, ketika nanti SKD atau seleksi kompetensi dasar teman-teman itu sudah selesai, kemudian pastinya ada range waktunya nih, teman-teman. Nah, ketika range waktu sudah ditentukan, kemudian ada pengumuman dan teman-teman dinyatakan lolos, maka yang kedua yaitu tes seleksi kompetensi bidang atau SKB yang biasa disebut. Nah, di dalam tes SKB ini setiap kementerian ataupun lembaga itu mempunyai berbeda-beda nih. Dia berbeda-beda mempunyai kebijakan. Jadi tidak bisa disamaratakan.
Karena sesuai dengan kalian, sesuai dengan kualifikasi yang ingin ditetapkan atau yang cocok kepada kualifikasi atau yang cocok pada penempatan di posisi tersebut. Ya, jadi kita nggak bisa sama ratakan. Berbeda sama dengan SKD. Kalau SKB itu lebih menyesuaikan atau adaptable pada posisi yang dilamar. Nah, ada contoh-contohnya di sini, ada tes substansif bidang, psikotes, wawancara, tes fisik ya, tes keterampilan, kemudian ada tes pengajar khusus untuk dosen. Nah, saya ingin sharing karena posisi saya yang ingin dilamar yaitu menjadi seorang dosen. Di dalam SKB ada beberapa tes atau tahapan. Yang pertama yaitu tes tertulis. Ya, tes tertulis yang sesuai dengan substansi. Karena saya melamar di posisi dosen MSDM, ya, manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, maka yang diujikan atau yang ditanyakan yaitu materi-materi yang terkait dengan posisi yang saya lamar, berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, berkaitan dengan institusi yang saya lamar, ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan tersebut teman-teman bisa pelajari, ya. Misalnya teman-teman di kementerian A atau di lembaga A. Nah, teman-teman pelajari tuh sejarahnya, nilai-nilai organisasinya, kemudian pada posisi yang dilamar itu kira-kira requirement-nya seperti apa, job desk-nya seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti itu teman-teman harus pelajari. Karena next, ketika teman-teman ada di posisi tersebut, maka sehari-hari teman-teman akan melakukan hal-hal yang berkaitan atau berkecimpung di dalam hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian pengalaman saya yang kedua yaitu setelah tes tertulis, yaitu tes mengajar. Ya, tes mengajar karena saya menjadi seorang dosen, saya ada micro teaching. Jadi dengan beberapa penguji, kemudian saya tes ngajar dan kemudian saya dinilai. Ya, kemudian setelah tes mengajar selesai, yang selanjutnya yaitu tes wawancara. Ya, tes wawancara dengan user. Ya, jadi pada saat tes mengajar dan tes wawancara itu langsung kepada user. Ya, user atau atasan yang nantinya teman-teman akan bekerja yang akan menjadi atasan kita. Ya, jadi di dalam SKB pengalaman saya kemarin yaitu ada tes pengajar, wawancara, kemudian tes tertulis yang sesuai dengan bidang. Tapi itu berkaitan dengan SKB. Kemudian setelah SKB sudah, maka waktu yang ditentukan yaitu adalah pengumuman nilai, integrasi nilai. Jadi hasil SKD kemudian digabungkan dengan hasil SKB. Nah, bobotnya itu sendiri SKD 40% dan SKB yaitu 60%. Kemudian diintegrasikan. Nah, setelah hasil integrasi, kemudian baru pengumuman kelulusan nih, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ambil contoh saya sendiri. Saya mengikuti tes CPNS 2018, TWK, TIU, TKP. Ya. Nah, di sini kemudian diintegrasikan. Ya. Nah, setelah melalui tahapan tes, kamu bisa cek pengumuman kelulusan di website masing-masing kementerian. Nah, yang nggak lupa adalah ketika teman-teman dinyatakan lulus, nah pastikan teman-teman melengkapi semua pemberkasan yang ada. Jangan sampai tertinggal, teman-teman. Karena itu akan menghambat teman-teman nanti akan mendapatkan nomor induk pegawai, ya kan? Nanti berkaitan juga dengan SK CPNS, kemudian nantinya akan melaksanakan prajabatan atau latihan dasar yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan SK pengangkatan atau SK PNS. Oke, mungkin dari saya itu saja sharing sharing pengalaman. Mudah-mudahan bisa memberikan insight dan bisa memberikan wawasan kepada teman-teman, membantu teman-teman, dan saya doakan yang terbaik untuk kesuksesan teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam akademia.